Ya kita masuk ya hari ini di materi terakhir ya dengan judul sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan yang kita bicarakan di sini hanya dasar-dasar awal mengenai sistem pemerintahan yang ada. Spesifik yang nanti kalian pelajari di hukum tata negara atau untuk sistem pemerintahan daerahnya mungkin ketemu lagi dengan saya di semester depan. Dia di semester 4, kalian 2 ambil 4. Yang saya bilang kalian mau ngambil ke saya semua nggak apa-apa, tapi lebih ada baiknya bagi 2. Ya. Jadi di sini kita lihat secara teoritis sistem pemerintahan menunjuk kepada cara kerja lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Ya. Bagaimana lembaga-lembaga negara itu bekerja dan bagaimana dia berhubungan dengan lembaga yang lainnya. Ya. Apa itu? Misalnya MPR, DPR, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten kota. Ini kan harus berhubungan. Ya, ini kan semua lembaga negara, lembaga sah negara, ada undang-undangnya. Ini sama kerjanya hampir sama. Samalah bisa dibilang, bedanya hanya wilayah kerjanya. DPR untuk Indonesia, ya, provinsi untuk wilayah provinsi, kota untuk wilayah kabupaten kota. Ya, makanya nanti kita pemilu 14 Februari ternyata nggak dipisah ya antara legislatif dengan presiden, berarti nanti kita pemilihan itu 6 kertas, 6 ya, DPR, provinsi, kabupaten kota, DPD, presiden, 5. Jadi kalau kalian yang dapat mandat jadi petugas-petugas partai untuk jadi saksi, saya pastikan itu kerjanya dari pagi ketemu pagi. Saya pernah mengalami 5 tahun yang lalu. Ya, saya pernah mengalami 5 tahun yang lalu saya ikut. Gajinya nggak seberapa. Dulu masih 300, sekarang malahan gosipnya 2,5. Nggak sama. Saya bilang gak usah mau 200 atau 250. Kalian bayangkan, kalian 1 hari ya digaji cuma 200 atau 2,5. Kalau kalian ngamen di lampu merah 1 hari lebih 2,5. Ya kan? Gak stres kalian, gak duduk-duduk aja situ. Ya kan? Kita kan berpikir logikanya. Ya. Tapi kalau dia bisa menjamin misalnya, oke, saya kasih misalnya 500 atau 800, makan kamu lepas, ambil, nggak apa-apa. Tapi kalau 200, 300, kalau saya pribadi enggak, kalau kalian mau ngambil terserah. Ya, kalau kalian mau ngambil terserah, tapi kalau saya pribadi saya bilang enggak. Kenapa enggak? Karena enggak masuk akal. Saya udah mengalami 5 tahun yang lalu, yang banyak artu berita yang petugas-petugas, yang saksi-saksi itu meninggal karena kecapean. Saya tugas di Artu di Sukarami 2, di Kelurahan Sukarami 2, itu selesainya jam 3 pagi. Saya pulang ke ke Kelurahan Tamasem 2. Itu jarak lebih kurang ya 500 sampai 1 km. Jalan kaki. Bukan naik kereta. Ya. Ini memang ya saya lakukan itu. Karena waktu itu saya saksi partai, bukan saksi caleg. Tapi kalau kalian saksi caleg dibayar 2,5, kalian pastikan sama yang nyuruh kalian, Pak, ini saya cuman ngitung hasil suara Bapak aja kan. Kalau katanya iya, ambil. Ya. Misalnya calegnya di DPRD kota, kalian tanya sama ketua KPPS ya, ini DPRD kota urutan berapa dibuka?
urutan keempat misalnya, ya, misalnya urutan keempat atau urutan ketiga, kalian bisa pulang tidur. Ngapain kalian di situ? Ya. Orang toh harus jadi saya petugas partai, saya pulang, nggak manfaat. Tapi kalau digajinya wajar nggak apa-apa. Ya, ini 14 Februari. Saya bukan melarang kalian, ya terserah kalian. Kalian udah dewasa, ya, udah punya KTP semua, udah bisa memutuskan diri sendiri apa yang terbaik dan nggak baik untuk diri kalian, silahkan. Ya, 14 Februari kalian mau jadi petugas partai, silahkan. Ya, cuman yang wajar saja. Ya, 5 tahun lalu saya petugas partai di PKS. Yang tahun ini saya petugas PPS dari KPU. Saya nggak tahu gaji pastinya, kalau nggak salah saya lihat di situs KPU, tuh saya ragu, saya posisi saya di yang 1.050.000 apa 1.300.000, kan masih lumayan daripada itu. Dan petugas KPPS bukan duduk di situ, tapi mantau, 1 jam sekali datang, boleh nanti ke kedai kopi, kan? Lebih enak gajinya. Bukan yang duduk di situ. Lanjut, kalau kita lihat pendapat Bapak Mahfud MD, Muhammad Mahfud MD, ini sekali lagi saya bilang Mahfud MD sebagai akademisi, bukan wakil presiden, ya. Sistem presidensial mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Apa maksudnya? Bahwa presiden itu pengambil keputusan terakhir. Ya. Apapun yang ingin dilakukan, apapun yang disetujui oleh parlemen, DPR, MPR, itu juga harus mendapat persetujuan presiden. Apalagi kalau menyangkut hajat hidup masyarakat. Ya. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Nah, jadi nggak ada pertanggungjawaban. Ya, misalnya presiden mengeluarkan kepres, dianggap masyarakat tidak sesuai, nggak bisa DPR membatalkan kepres. Yang bisa presiden merevisi kepresnya. Ya, karena mereka sejajar. Presiden sebagai kepala negara. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Ini bedanya, kalau di parlemen semalam kan menteri-menteri itu berdasarkan pemilihan. Ya, kalau di sini menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Itulah yang kalau yang kita sering dengar itu reshuffle itu berarti keputusan dari presiden. Presidenlah yang mengambil menteri-menterinya yang duduk untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan. Itu bebas dia mengambil dari mana, dari partai, akademisi, profesional atau apapun dia, asalkan memang mampu memangku jabatan, dia diberikan. Tidak dilihat pendidikannya. Ya, mohon maaf ya, saya bukan apa ya. Kita lihat, karena kalau kalian lihat ada podcast Deddy Corbuzier, ya, saat dia menyeleksi untuk ahli IT-nya, ya, apa yang ditanyanya? Bukan apa ijazah kamu, tapi ini ada suatu permasalahan, coba kamu selesaikan. Ternyata yang tamatan sarjana kalah sama yang tamatan, saya lupa SMP apa SMA. Jadi ahli IT ya sekarang tamatan SMP atau SMA itu. Ada tuh videonya di YouTube, di podcastnya pun ada. Makanya kalau ahli itu
Memang betul-betul orang yang menguasai bidang itu. Sama kalau misalnya di masa pemerintahan Bapak Jokowi yang pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi. Ya, yang digosipkan bahwa Ibu Susi SD pun tidak tamat. Cuma sampai kelas 5 SD. Tapi sekarang udah tamat SMA dengan paket A, B, C. Ya. Yang dicari dari Ibu Susi bukan ijazah beliau, tapi keahlian beliau untuk menangani jabatan tersebut. Lihat, selama beliau menjabat 5 tahun, mana ada kapal asing yang berani macam-macam di perairan Indonesia. Ketangkap, ABK-nya tahan, kapalnya tenggelamkan. Selesai. Saya nggak tahu entah apa pertimbangan Pak Jokowi sehingga di periode kedua Ibu tidak dipakai lagi. Ya. Sampai sekarang beliau dihormati di daerah Pangandaran sana. Makanya beliau juga pernah bilang, jangan pernah tanyakan ijazah sama saya, tapi lihat wilayah perairan yang saya buat mereka makmur. Gak ada yang susah. Nelayan-nelayan itu hidup apa? Dia yang menjamin penjualan hasil nelayan. Ya. Memang harus seperti itu. Memang kalau wilayah-wilayah sama seperti yang ini, wilayah pertahanan keamanan dikasih ke Pak Prabowo. Ya memang beliau mantan jenderal di sana. Aman kan? Kenapa juga diributkan? Ini kita cerita Pak Prabowo sebagai menteri, bukan sebagai presiden, calon presiden. Ya. Kita lihat, dia ditaruh situ, aman. Tapi orang banyak yang ribut. Ya, pengkhianat, kelompok pembela segala macam, segala macam. Jangan. Ya. Mereka yang duduk di posisinya memang udah dilihat itulah keahlian mereka. Kita butuh untuk menangani negeri ini memang orang-orang yang betul-betul ahli. Bukan coba-coba. Ya, kalau kalian mau coba-coba, ya mungkin bisalah mungkin DPRD kota dulu, coba dulu. Nanti kan kalau udah misalnya udah mahir, naik DPRD provinsi, udah makin mahir, naik yang di pusat DPR RI. Ya, kalau mungkin kalian dalam segi ilmu menguasai, tapi dalam politik kan enggak, ya kan? Berarti kan coba-coba pertama kan, bisa nggak nih ya, mampu nggak ya, coba-coba namanya. Kan kalian nggak tahu setelah kalian, kalau kalian mau jadi caleg misalnya, apa kalian tahu setelah kalian duduk kalian kerjanya apa? Enggak. Kalian ditempatkan di komisi mana? Tidak. Ya kan? Berarti kan coba-coba, jangan langsung ke pusat. Nanti ujung-ujungnya tidur di ruang sidang karena bingung juga apa yang mau dibicarakan. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Ya, di sistem presidensial, eksekutif dan legislatif itu sama-sama kuat. Ya, eksekutif dan legislatif mereka lah yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Ya, pembuatan undang-undang di Indonesia dibuat oleh eksekutif dan legislatif dengan persetujuan presiden. Ya, kalau kita lihat dalam sistem parlementer, ini perbedaannya ya. Di sistem parlementer, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Ya. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Ini contohnya mana? Amerika.
kepala negara. Dia hanya simbol orang yang terkuat di Amerika. Tapi kebijakan-kebijakan dijalankan oleh parlemen dengan perdana menterinya. Beda kan? Kalau tadi di Indonesia, di presidensial di Indonesia sepenuhnya oleh keputusan presiden. Ya. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi pemerintahan itu dilaksanakan oleh kabinet, oleh menteri-menteri yang dipilih langsung dan bertanggung jawab kepada perdana menteri, bukan kepada presiden. Karena menterinya dipilih, ya, bukan ditunjuk presiden. Kalau di Indonesia tadi kan ditunjuk presiden. Jadi bertanggung jawabnya kepada presiden. Kalau ini dipilih, bertanggung jawabnya langsung kepada rakyat melalui perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Ya, di menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen, ya, dan dapat dijatuhkan oleh parlemen tersebut melalui mosi. Mosi ini berarti seperti mosi tidak percaya, ya, ketidakpercayaan seseorang terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dibandingkan dengan parlemen. Ya. Jadi eksekutif itu posisinya lebih rendah. Nanti di hukum tata negara gimana posisinya itu dibicarakan. Ya. Dia lebih rendah dan dia bergantung kepada parlemen. Jadi dia bertanggung jawab kepada parlemen. Pemerintahan demokrasi dengan sistem parlementer ditandai oleh hubungan yang erat antara organ eksekutif dan parlemen. Ya, jadi kalau dilihat dalam undang-undang di Indonesia, nampak adanya koordinasi yang erat antara presiden dan DPR. Ya, jadi kalau dalam sistem parlemen yang presidensial yang dilihat dalam sistem di Indonesia, bahwa parlemen atau DPR itu harus sejalan dengan presiden. Gimana kalau nggak sejalan? Ya nggak apa-apa, tetap pemerintahnya jalan. Tapi banyak kebijakan-kebijakan presiden yang di-cut oleh DPR. Banyak juga kebijakan-kebijakan DPR yang di-cut oleh presiden. Mana contohnya? Bapak Jokowi yang periode pertama, ya, yang memegang parlemen adalah oposisi. Ya kan? Yang periode pertama, ya. Jadi harusnya kalaupun kita berada di posisi oposisi, kalau memang kebijakan-kebijakan presiden itu baik untuk masyarakat, janganlah ditentang, kalau saya bilang, ya. Karena kalau sampai ditentang, banyak kebijakan yang nggak jalan, sehingga kejadiannya apa? Lihat di periode kedua banyak yang seharusnya banyak oposisi, jadi banyak pendukung, ya kan? Suara pemilihan jadi berubah, suara masyarakat jadi berubah. Kita lihat di sistem presidensialisme, nah, kalau dalam sistem presidensialisme tergantung kepada bagaimana kapasitas cabang kekuasaan yang dikelola.
Apa maksudnya? Jadi kalau dalam sistem ini, bahwa bagaimana cabang-cabang dalam sistem pemerintahan di bawah presiden ini bekerja efektif. Ya. Yang kalau DPR, ini bukan cerita menterinya ya, yang pemerintahan di bawah presiden berarti DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, wali kota, gubernur yang kepalanya provinsi kan kepala oleh gubernur, kabupaten kota oleh wali kota. Ya, itu harus jalan, harus sejalan dengan sistem pemerintahan. Kenapa? Kalau misalnya daerah harus sejalan dengan presiden, kebijakan yang timbul di daerah harus merupakan turunan dari kebijakan presiden. Jangan bertentangan. Kalau bertentangan pasti pengajuan nggak ditandatangani presiden. Ujung-ujungnya apa? Dibilanglah presiden nggak mau wilayah ini wilayah A berkembang segala macam. Ya. Kenapa tidak disahkan kalau hal-hal seperti itu? Ya, jika terjadi masalah, ya, hakim pun bingung ngelihat patokan dasarnya di mana, ya kan? Tapi kalau dia ngikuti yang program presiden, di sini terjadi masalah, maka ada patokannya, ya, dari keputusan presiden ini. Mana yang bertentangan dengan keputusan presiden ini, itu berarti salah, ya kan? Tapi kalau jika tidak ada keputusan presidennya, ini jalan, ini dibilang salah, dari segi mana dibilang salahnya? Ya, jadi kita melihatnya kepada undang-undang dasar aja. Dari undang-undang dasar selama tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan Pancasila, nggak ada yang salah. Kan itu kan, kalau di dalam undang-undang dasar, jika suatu kebijakan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan Pancasila, jalan. Ya. Kita lihat yang semi presidensialisme di Perancis. Di mana di sini presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan wewenang eksekutif yang luas. Tetapi pemerintahan ini kemudian bertanggung jawab kepada parlemen. Ya. Ini kita lihat bagaimana di sistem presidensial di Prancis. Apa contohnya? Ya, ini presiden punya kekuasaan, tapi nggak bisa menentang apa yang dilakukan oleh parlemen. Apa contohnya? Saat anggota parlemen menerbitkan karikatur Nabi Muhammad, kartun Nabi Muhammad, ya, nggak bisa diapa-apakan kan, nggak bisa dibatalkan karena produk parlemen, ya kan? Ya, parlemen yang bisa mengkoreksi keputusan dari presiden. Tapi kalau presiden nggak bisa mengkoreksi apa yang ada di parlemen. Apa ciri-ciri di sini? Presiden dipilih dalam pemilihan oleh rakyat. Ya, tahu kita ya kalau yang sistem presiden di Perancis dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan umum secara langsung. Ya, langsung dipilih oleh rakyat. Yang apa nih sini keterangannya? Oh, bahwa dengan adanya ciri ini maka presiden Prancis memiliki super legitimasi. Ya, jadi presiden Prancis ini mempunyai kekuatan di bidang undang-undang aja. Ya, bukan untuk mengambil kebijakan terhadap suatu masalah.
Yang kedua, adanya kelembagaan eksekutif ganda. Apa maksudnya? Kelembagaan ini adalah presiden dan perdana menteri yang sama-sama menjalankan kekuasaan eksekutif. Ya, jadi antara presiden dengan perdana menteri sama menjalankan kekuasaan eksekutif. Makanya tadi kebijakan apapun nggak bisa dibatalkan, tetap jalan. Ya, jadi yang dibentuk oleh parlemen, produk parlemen nggak bisa dibatalkan oleh presiden. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kalau presiden yang sudah terlalu menyala, ini bisa dikoreksi oleh parlemen. Ada yang ketiga, kekuasaan konstitusional presiden yang besar. Ya. Jadi dalam sistem undang-undang, dalam pembuatan undang-undang, terbentuknya undang-undang baru, ya. Di sini presiden memiliki pengaruh yang besar, kekuasaan yang besar, ya, terhadap terbentuknya peraturan perundang-undangan. Presiden menunjuk perdana menteri dan mempengaruhi kerja kabinet. Ya, maksudnya dalam posisi ini menunjukkan fungsi presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Presiden menunjuk perdana menteri dan memimpin sidang kabinet. Ya, jadi kalau dalam sidang kabinet, perdana menteri tetap ditunjuk oleh presiden. Ini ceritanya dalam sidang kabinet. Kalau tadi dalam kebijakan, bedanya ya. Yang kelima, pemerintah oleh kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri ini menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Kan? Balik tadi kan? Jadi pemerintah harus bertanggung jawab kepada parlemen. Kebijakan apapun yang muncul oleh pemerintah bisa diminta pertanggungjawabannya oleh parlemen. Kan? Yang kedua ada presidentialization. Apa maksudnya di sini? Secara resmi suatu negara menjalankan sistem pemerintahan parlemen. Ya, secara resminya, secara diketahui oleh dunia bahwa mereka menyelenggarakan sistem parlemen. Akan tetapi di dalam praktik mengarah kepada apa yang disebut pengamat sebagai gejala presidensial. Ya. Apa ini contohnya? Contohnya adalah Israel yang menjalankan sistem parlementer pada tahun 92, mengadakan pemilu untuk memilih secara langsung perdana menteri. Ya kan? Ini bedanya kan? Kalau tadi perdana menteri dipilih oleh presiden, di negara ini perdana menteri diadakan pemilihan langsung. Ya. Makanya kalau ada konflik-konflik Timur Tengah, yang diminta pertanggungjawabannya adalah perdana menterinya Israel. Ya. Selanjutnya ada cakupan kekuasaan atau unitary executive. Bahwa kekuasaan eksekutif yang semakin terpusat kepada presiden yang dikenal sebagai doktrin unitary executive sebagai tafsir terhadap ketentuan pasal 2 konstitusi. Ya, kita lihat dari segi historisnya pengakuan terhadap unitary executive sebelum ratifikasi 1789 sudah berlangsung
Kita lihat di 37-nya. Oh, enggak ya. Termasuk pandangan yang berkembang selama abad 18 dalam kalangan ilmu politik. Maksudnya ini bahwa di sini peningkatan kapasitas kemandirian sebagai seorang presiden. Ya. Bagaimana posisi presiden dalam sistem konstitusinya. Ya. Hal ini terkait dalam proses reformasi hukum. Kalau tadi masih di bawah bayang-bayang parlemen, di sini ingin diterapkan bahwa presiden itu harus mandiri, harus keputusannya itu harus kuat. Ya. Karena apa? Karena dalam sistem kenegaraan bahwa apapun keputusan negara itu adalah presiden. Ya. Dalam sidang PBB misalnya tetap presiden. Tapi dalam hal ini juga khusus dalam pelaksanaan kapasitas menolak undang-undang ini jatuh kepada kekuasaan kehakiman. Kalau kita di sini berarti Kementerian Kehakiman. Ya. Kalau di Indonesia menolak undang-undang siapa saja boleh melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Kita pun boleh. Ya. Makanya saya suruh kalian baca KUHP nasional. Kalau kira-kira ada salahnya atau ada yang nggak cocok di masyarakat, ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itulah gunanya disahkan terlebih dahulu, karena KUHP ini kan berlaku secara nasional, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Maka dipublikasikan dulu di internet, ya. Lihat tuh, kalau memang ada yang tidak sesuai, sampaikan, ya, melalui email DPR atau mencari secara langsung, silakan. Karena nanti berlakunya 3 tahun yang akan datang, ya, atau 2026. Jika sudah berlaku, ya, akan sulit untuk dilakukan gugatan. Bisa, tapi kan nggak mungkin baru berlaku kita ajukan gugatan, sementara udah ada waktu tunggu 3 tahun. Kenapa nggak dari waktu tunggu 3 tahun ini yang kita ajukan gugatan? Makanya dari dari parlemen menyarankan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia baca, pelajari. Jika ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat budaya masyarakat setempat, sampaikan. Nah, karena dulu kan lamanya KUHP ini disahkan juga terganjal dari batasan pornografi. Ya. Kalau kita bilang batas-batas pakaian pornografi di kita wilayah perkotaan, bagaimana suku anak dalam yang ada di Jambi, Papua, yang bahkan mereka nggak kenal baju, ya. Maka itu yang dulu sibuk diapakan. Bagaimana dengan Bali? Ya. Bali mohon maaf hanya pakai CD dan bra di pantai-pantai, ruang terbuka. Ya kan? Itu mau dilarang. Habis pariwisata Bali. Ya. Nggak akan mungkin lagi mau orang-orang asing itu datang. Nah, akan mungkin. Maka harus ada masalah pornografi ini, kalau nggak salah saya ya, ini
juga dikembalikan kepada aturan daerah masing-masing. Ya. Salah benarnya masalah pornografi jatuh kepada nilai-nilai di daerah masing-masing. Jadi lihat lagi pada perdanya, batasan pornografi ya gimana, porno aksi ya gimana. Ya. Nah, kalau kita lihat di yang luar-luar jangkauan presiden seperti apa? Misalnya seperti Komisi Bursa Efek, ya, pasar modal. Nggak mungkin juga yang presiden mengurus itu secara langsung, pasti ke menterinya, keuangan. Ya. Makanya menteri-menteri ini adalah orang-orang profesional yang mengerti betul hal yang akan dikerjakannya. Ya. Ada juga Komisi Komunikasi Federal. Ini komunikasi antar lembaga-lembaga negara di sistem parlementer, ya, dimana komisi komunikasi ini bertanggung jawab atas sampainya informasi yang cepat dan akurat dari presiden ke bawah dalam hal apa yang terjadi dalam suatu negara. Ya. Makanya saya pernah bilang, kalau di Korea Utara itu kalian pergi ke sana itu nggak ada sinyal sama sekali, memang nggak ada. Yang ada cuman di kantor Kim Jong Un ya, sama di kantor Kementerian Pertahanannya. Dua itu modal negara. Kalau diserang, Kim Jong Un tinggal perintahkan aja yang bertugas di pertahanan. Cuma di situ. Bisa kalian ngeretas berani kalian bisa ditangkap. Nggak boleh diretas situs di sana. Makanya kalau kalian lihat ya di Facebook kalian pencarian berdasarkan wilayah, Korea Selatan ada, Korea Utara nggak ada. Ya memang nggak ada, mereka nggak bisa pakai. Walaupun ada mungkin Korea Utara yang memang tanya pasti tinggalnya bukan di Korea Utara, di Korea Selatan, di Cina, di mana. Dia udah berhasil keluar dari Korea Utara. Termasuk juga putusan Mahkamah Agung Federal yang mengabaikan veto legislatif, ya, atau tata cara pelaksanaan veto presiden dan upaya Kongres untuk mengontrol pengeluaran negara melalui Gramm-Rudman Holdings Act. Apa ini? Bahwa Kongres ini harus bertanggung jawab terhadap pengeluaran negara. Sebisa mungkin anggota Kongres ini ya bisa menahan pengeluaran negara yang tidak manfaat. Ya, makanya harus orang-orang yang pintar. Ya, orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang yang pintar. Ya. Orang-orang yang penyelenggaraan hukum adalah orang-orang yang pintar. Ya. Kita percaya bahwa hakim itu pintar, jaksa itu pintar, panitera itu pintar, polisi pintar. Ya. Kalau mereka tidak pintar, nggak bisa mereka bekerja. Apalagi hakim itu. Ya. Kita menjadi hakim kita harus tahu, ya. Penggugat jaksa mengajukan pasal ini, ternyata dari pembela membatalkan. Kita harus
tahu betul menilainya. Dari perbuatan yang diutarakan di pengadilan, ya kita kan nggak melihat langsung di lapangan, kita nggak mengalami langsung rekonstruksinya, ya. Maka kalau kita menjadi seorang hakim, analisa kita harus benar-benar kuat, ya. Dari keterangan ini saksi segala macam, ya, dari jaksa, terdakwa, polisi mungkin jadi saksi, itu kita ambil mana yang masuk akal, ya. Maka hakim itu harus juga bisa melihat apakah saksi atau terdakwa itu berkata jujur atau tidak, ya. Ini juga yang kasus, kalau kalian lihat kasus Bapak Joni G Plate, ya, yang saksinya mencela-mencela dibilang hakimnya, yang disuruh hakimnya udah penjarakan aja semua saksi-saksinya. Kenapa? Hakim itu kalau kita jadi saksi, hakim itu nggak bisa kita bodoh-bodohi. Apalagi hakimnya yang udah tua, pengalamannya udah banyak, ya. Kita bicara bohong pun dia sudah tahu. Jadi tinggal bilang ini aja. Menurut analisa saya bahwa saksi A berbohong dalam memberikan kesaksiannya. Hakim punya hak kok. Hak prerogatif hakim ada. Karena dia yang bertanggung jawab terhadap putusannya. Ya. Harus benar-benar bisa melihat bahwa masalah yang diajukannya itu benar apa tidak. Ya. Kalau tidak, ya sudah. Ya. Kalau tidak benar yang diajukannya, di mana bahasa seorang hakim bisa memberikan kepercayaan terhadap masyarakat. Ya, bukan langsung nyatakan, oh ini nggak benar, oh ini benar, bukan. Tapi dia juga harus merangkai kata-kata secara ilmiah supaya dipercaya oleh masyarakat bahwa putusannya itu tidak diragukan. Ya kan? Itulah kalau saya bilang kalau kalian jadi hakim, jadi jaksa, kalau ada sekolah 2 tahun itu jangan pernah di skip. Kalau kalian skip itu sama kalian menunda kesuksesan kalian 3 tahun lebih lama. Karena kalian nggak tahu bagaimana menganalisa saksi, bagaimana menganalisa terdakwa, ya. Nggak ada diajari di fakultas hukum, nggak ada. Nanti kalian cari di mata kuliah ini sampai semester 8 itu nggak akan pernah ada itu dasar. Gimana pun nggak akan pernah ada. Ya, saya rasa inilah materi kita, materi terakhir sebelum kita puas. Ya, karena ini pun pertemuan terakhir kata Pak Agus. Ya, kita tunggulah tanggal UASnya tanggal berapa, saya belum tahu. Ya, karena pertemuan terakhir lebih dan kurang saya mohon maaf jika selama saya ngajar dari pertemuan pertama, saya mohon maaf. Kalau memang ada salah sampaikan langsung ke saya. Jangan jadi banci. Kalian bicara di belakang. Saya sangat tidak suka itu. Lebih bagus kalian bergaduh sama saya. Oh bapak cara gini nggak bagus, ini nggak bagus. Nggak apa-apa, bagus. Saya nggak akan nyalakan kalian. Daripada kalian jadi banci, ngelapor sama kaprodi, ngelapor sama ini, sama itu. Yang ngelapor malah laki-laki pula. Seharusnya perempuan yang mulutnya nggak bisa dijaga, tapi laki-laki yang ngelapor. Ya. Entah mungkin karena saya kasih dia nilai B, dilaporkannya. Saya ngasih nilai bukan karena saya suka dengan sikap seseorang, itu pun bisa dibilang jadi nilai tambah. Bukan saya karena senang dengan seseorang, enggak. Karena memang dia pantas.
Ya, kalian boleh lihat nanti di UAS itu ada penilaian tingkah laku. Jadi semakin jarang kalian masuk, gimana saya bisa menilai tingkah laku kalian? Ya kan? Apalagi mereka yang jumlahnya banyak. Yang waktu semester 1 mereka 30 orang. Enggak 30, malahan 60 lebih karena gabung sama karyawan semester 1-nya. Ya, kita ketemu lagi insya Allah di semester yang akan datang, mata kuliah yang lain. Ya, untuk mata kuliah ilmu negara sampai di sini. Lebih dan kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.